Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Di video kali ini, mumpung lagi di Batam, aku mau ajak kalian untuk berkunjung ke Camp Vietnam, tempat penampungan pengungsi Vietnam yang dulu dibangun PBB dan sempat menjadi rumah bagi ratusan ribu orang yang tidak memiliki warga negara imbas dari Perang Vietnam. Pada masanya, selain berisikan barak-barak pengungsi, Camp Vietnam ini memiliki infrastruktur dan fasilitas yang sangat lengkap seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah yang gak cuma satu, bahkan aula tempat para pemuda bisa berkumpul. Sayangnya banyak dari gedung-gedung tersebut sudah hilang ataupun sudah menyatu kembali menjadi hutan. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku menapak tilas Camp Vietnam yang ada di Pulau Galang. Let's go. Selamat pagi teman-teman semua, aku lagi ada di Batam dan pada kesempatan kali ini aku sempetin untuk mampir ke X Camp Vietnam. Ini adalah tempat yang digunakan oleh PBB untuk menampung para pengungsi dari Vietnam ketika perang dulu dari tahun 1976 sampai 1996. Dan total di sini sempat tinggal 250.000 jiwa. Gak cuma Vietnam aja sebenarnya, tapi bahkan ada dari Kamboja juga, dari Thailand, dua negara yang lagi konflik sekarang, dan juga tentunya Vietnam. Mayoritas adalah Vietnam karena terjadi perang saudara pada tahun tersebut. Ex-camp Vietnam ini sendiri sekarang sudah nggak ada orang Vietnamnya. Mungkin kalau orang Batam pasti pernah ke sini ya. Ini adalah tempat masa kecilku, karena di seberang sini itu ada Pantai Melur, salah satu pantai yang paling cakep di Batam. Beserta pantai-pantai lain itu cakep-cakep semua di sini. Nah, untuk orang Batam sendiri bilangnya ini adalah jembatan 5 ya, Pulau Galang. Kita lewatin jembatan Barelang tadi pertama. Barelang adalah singkatan dari Batam, Rempang, Galang, nama pulau-pulau di sekitaran Pulau Batam. Jadi kalau kalian lihat di peta, Batam itu kayak ada ekornya satu ke arah tenggara ya. Nah, itu adalah pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh jembatan. Dan Barelang adalah jembatan pertama di Indonesia yang menyeberangi laut, guys. Jadi dari pusat kota Batam sendiri ke sini jaraknya 60 km, sekitar 1,5 jam. Aku barusan naik mobil dan ya kita lewatin satu jalan aja panjang sekali, nggak ada cabang. Kita ikutin dari arah Batu Aji, kita belok kiri, Balerang terus sampai Pulau Galang. Total itu ada 6 jembatan dan kita berhenti di jembatan 5 di Pulau Galang sendiri yang sekarang sudah menjadi tempat wisata. Jalanan hari ini masih sepi karena biasa masih pagi, orang masih pada kerja. Biasa kalau sore udah pada datang, siang itu udah pada makan di kelong-kelong atau kita sebutnya kelong sih, itu kayak restoran pinggir laut yang jual seafood gitu. Jadi fresh tangkap dari laut langsung dihidangkan di meja. Banyak sekali yang makan siang di kelong, di jembatan 3, jembatan 4, bahkan jembatan 5, dan kalau sore itu pada datang main ke pantai. Nah, dulunya Pulau Galang ini nggak tersentuh sama sekali oleh warga negara Indonesia karena memang hanya dibuat steril khusus untuk para pengungsi Vietnam. Setelah melewati jembatan 5, tetap di jalan Trans Barelang, kita belok kiri, ada pelangnya X Camp Vietnam yang sekarang dikelola oleh BP Batam dan aku bayar tiket barusan 5.000 per orang plus 1.000 asuransi. Tiket mobil tuh harganya 20.000. Jadi masih termasuk murah sekali untuk kawasan wisata ya, 26.000. Dan titik pertama yang kita kunjungi ya biasa di sini adalah ini guys. Ini adalah peninggalan vihara dari para pengungsi ya. Nih, tertulis Batam Pulau Galang memperingati tahun 1979 PBB membantu pengungsi Vietnam peninggalan sejarah. Ini sebenarnya agak rancu bahasanya karena nggak ada tanda bacanya. Vietnam peninggalan sejarah. Ya, kayak mungkin bisa di depan peninggalan sejarah yang memperingati tahun bla 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 gitu ya. Nah, ini aku coba baca bahasa Mandarinnya. Patan Batam, Jialan Tao, Pulau Galang, Kuan Yin Si, Kuil Dewi Kuan Im. Cinian itu peringatan 1979 tahun联合国 PBB. Jiu Ji membantu Yannan Nanmin, para pengungsi Vietnam, 前来留下历史
yang dulu pernah datang ke sini. Ini adalah sejarahnya. Nah, ini adalah kuil Buddha yang dibangun dulu oleh para pengungsi, tapi ini sudah direnovasi tentunya. Nah, kita pertama masuk nih, di sini ada Longmen. Nih, ini dibaca dari kanan, Long adalah naga, Men itu pintu nih. Kalian bisa lihat bentuknya kayak pintu, ya kan? Ini Men, pintu. Long, naga. Ini namaku nih bahasa Mandarin. Karena aku lahirnya di tahun naga. Nah, jadi kita disambut oleh pintu naga Longmen. Dan sepertinya ini kuilnya masih aktif ya. Karena kita masih bisa lihat ada dupa-dupa yang dibakar nih. Oh, sedang dalam proses renovasi. Ya, dulu bentuknya nggak kayak gini soalnya seingatku. Ini udah baru banget tuh. Terlihat dari pilarnya udah pakai marmer. Ya udah modern ya. Udah pakai keramik juga dalamnya. Aku mungkin kasih gambar aja ya. Foto zaman dulunya kurang lebih kayak gini. Di depan dari kuilnya sendiri ini ada patung Dewi Kwan Im ya. Dan di sebelah kanan dan kiri ini ada sepasang dewa-dewi anak kecil yang terutama di agama Taoism ya, ini sangat dikenal ya. Shan Cai Tongzi ya, anak laki-laki yang membawa kekayaan, dan ini adalah Linglong Yunyu, seorang dewi yang immortal di agama Taoism dan sangat pintar. Linglong itu artinya pintar sekali, jenius gitu. Yu itu batu jade, batu giok yang melambangkan dia tuh generasi emas gitu, generasi giok yang bagus banget. Ini itu adalah perempuan. Jadi ya seorang anak perempuan yang pintar sekali, sangat emas gitu. Intinya seperti itu. Dan di sini ada tulisan ya, Dewi Guangshi Pusa. Pusa itu adalah bodhisattva. Jadi Guangshi ini adalah sumber cahaya ya, kurang lebih seperti itu. Bagi anak-anak yang ingin pintar sekolah, cita-cita cepat tercapai, berdoalah kepada Dewi Guangshi Pusa supaya membantu kita mencapai apa yang diinginkan yang halal. Selesai berdoa, lemparkan uang koin ke arah Dewi Guangshi Pusa. Dan Quan Am Tu, Quan Am ini adalah bahasa Vietnamnya dari Quan In ya. Nih, Pulau Galang dan Batam. Dan di sini ada plakat dari Vietnam asli nih, baru tahun lalu 2024 nih, dari Vietnam tuh. Bahasa Vietnam aku nggak ngerti. Ya, masih bagus sekali kuilnya, pagodanya. Nanti kita ke sana, di situ ada foto-foto. Aku mau ajak kalian lihat sejarahnya. Tapi sebelum itu nih, kalian bisa lihat view-nya dari Pulau Galang ini sendiri, masih hutan ya. Ya, itu jembatan 5. Dan itu ada Pulau Rempang kayaknya. Oke, mari kita lihat foto-foto bukti sejarahnya ya. Nah, di sini ada ruang sembayang yang masih aktif nih. Ya, Buddha ya. Nih, bahkan masih ada mantranya yang diputar. Nih, ada patung dari Arhat-Arhat nih. Mengintip sedikit proses renovasinya. Di sini tertulis Pagoda Bukit Teratai, Pulau Galang. Cia Lantau, Pulau Galang, Lianhuashan. Gunung Teratai, Ta Kuan Yin Si, Kuil Kuan Im. Dan di sini ada foto-fotonya guys. Ini yang menurutku bagus banget ya, bukti sejarah nih. Foto-foto ini adalah acara serah terima Viara Quan Am Tu dari pengungsi Vietnam kepada Mahaguru Sek Chong Sen, disaksikan oleh 5 orang murid beserta Panglima, Bupati, dan Menteri Agama. Acara ini sangat meriah, diikuti oleh biku-biku dari Vietnam dan pengungsi-pengungsi Vietnam yang tinggal di Galang pada masa itu. Nah, ini bentuk kuilnya pada masa itu tuh.
masih sederhana ya, masih pakai kayu. Wow. Nah, ini pawainya waktu itu. Ini masih ada banyak foto lainnya. Ramai ya. Benar-benar kayak kota sendiri pada waktu itu. Nah, ini bahkan ada foto jembatan Barelang tahun 98. Nih, waktu itu jalannya masih gabung jadi satu. Nih, sekarang udah terpisah ya. Udah ada 2 jalur. Ini mungkin jembatan 5 tahun 98. Nah, dulu sangat sederhana kayak gini bentuknya guys. Kuan Am tuh, Kuan In Si. Tahun 98. Ini bahkan petugas keamanannya. Oh, ini TNI ya. TNI dan apa ini? Aku tidak mengenali seragam ini. Mungkin yang mengenal seragam ini bisa komen di bawah ya. Ini sepertinya para penjaga keamanan dari Indonesia sih, tahun 98. Nih, Satpam. Oh, Ditpam tulisannya. Ya, Ditpam 98. Ini kayaknya di Nagoya tuh. Untungnya foto-foto dan arsipnya masih terjaga sampai hari ini ya. Soalnya ini bukti sejarah yang sangat penting sekali. Nah, dari patungnya sendiri sama persis guys yang tadi kita lihat di atas ya. Nih, sama persis sampai ke tulisannya juga sama. Ini Dewi Kwan Im dan 2 arhat anak kecil gitu. Ya. Masih sangat terawat. Ini ada yang tulis nih, ini Pak Biksu Setace tahun 1991 sejarah sekolah di Taiwan. Cuman karena ini fotonya pakai film jadi udah agak pudar ya. Ini aku tahu nih, ini di Taiwan, di Taipei ini. Satu memorial hall gede, lapangan gede untuk Sun Yat-sen, peringatan peninggalannya. Besar sekali. Di sini masih ada satu ruang sembayang lengkap dengan lemari yang berisi pakaian keagamaan sepertinya ya. Gong Te Uliang, sedekah tidak ada batasnya. Banyak sekali patung-patung dari Dewi Kwan Im. Yang ini Renhua, Kuan Yin, Dewi Kwan Yin yang di atas teratai ya. Tianhou Shengmu, Cai Shen Pusa. Wah. Oke. Lalu di belakang situ adalah WC. Ya, dan ini kembali ke halaman yang tadi. Sepertinya sudah untuk kuil pagoda Kwan Im-nya segini ya. Ya, semoga ini foto-fotonya bisa diperbarui lagi. Terutama yang pakai kaca film ini karena sudah menghilang. Dan kalian lihat bahkan ini jendelanya nih. Ini jendela tahun 90-an nih sampai hari ini masih dipakai. Ya, aku masih ngalamin nih. Waktu aku kecil jendelanya kayak gitu. Kita turun ke bawah. Samping Longmen, pintu naga itu sendiri, di sini ada kayak stasi-stasi gitu. Nggak tahu aku nyebutnya stasi kalau di Katolik soalnya mirip stasi. Dan ini sepertinya adalah donasi guys. Soalnya di atas tuh tertulis Singapura. Ini dari Singapura, orang Singapura yang bernama Chen Ya-chi. Terus beliau menulis ini, Senti Jiankang. Semoga sehat selalu, Wan Shi Rui, semoga apapun yang diinginkan tercapai gitu. Sepertinya ini adalah donasi. Dan yang aku lihat semuanya tuh dari Singapura gitu, Singapura. Ya. Ini bernama Huang Ya-che sama Li Shunming. Ya. Yang ini juga Singapura. Li Cai Fa. Ya, sepertinya ini tuh memang kuilnya masih aktif sampai hari ini. Bahkan tadi aku juga sempat baca ada jadwal sembahyang leluhur. Ya, mungkin orang Singapura yang mampir ke Batam dan mampir ke ex-camp Vietnam ini juga tergerak hatinya untuk mendonasi dan akhirnya membangun ini. Ya, beserta keinginan atau wish-nya. Oke, kita udah selesai dari titik pertama. Kita lanjut ke spot berikutnya karena
ketika para pengungsi datang, mereka tidak hanya membawa agama Buddha. Agama mayoritas pada saat itu tetap agama Buddha, tapi mereka tidak hanya membawa Buddha. Karena ada gereja juga di sini, dan bahkan ada masjid. Cuman aku masih belum yakin apakah agama Islam dibawa oleh para pengungsi. Oke, mari kita lanjut ke spot berikutnya. Nah, jalan di sini kurang lebih seperti ini, dan aku masih ingat ya waktu kecil di sini tuh banyak banget monyet. Jadi para pengunjung sambil datang, mereka kayak ya sejenis safari gitu ya, bawa kacang, kita kasih monyetnya di pinggir jalan. Cuman nggak tahu nih apakah masih banyak monyetnya, soalnya aku udah lama banget nggak kesini nih. Dan ini masih ada sebuah gate atau apa ya, pintu portal gitu ya. Ini masih asli nih. Oh, ini adalah pintu masuk ke kuil yang asli. Wow, ini masih asli guys. Masih tertulis, masih jelas sekali ya. Dulu akses masuk ke vihara berarti lewat sini nih. Kuan Yin Si ya, Kuan Am Tu, kuil Kuan Im. Ini masih kayu asli loh. Iya. Masih kokoh berdiri guys, dengan tulisannya masih asli, hebat. Cuman jalannya udah jadi hutan tuh, karena tadi kita lewat percabangan aspal gitu ke sana. Wow. Kita lanjut. Ini ada peninggalan rumah sakit ya, yang sudah terbengkalai. Aku jujur baru pertama kali masuk nih, karena salah satu tontonan waktu kecil, aku suka banget nonton Mister Tukul Jalan-Jalan. Itu tuh kayak mencari sejarah berdasarkan rekognisi astral gitu loh. Jadi waktu itu ada Om Hao juga kalau nggak salah. Dan ketika itu aku seneng banget karena akhirnya Batam ini diangkat sejarahnya secara astral, secara yang tidak terlihat gitulah. Dan ini adalah peninggalan dari rumah sakitnya, bener-bener udah terbengkalai semuanya. Kalian bisa lihat ya, ini masih sangat tradisional. Kacanya yang tadi aku bilang ya masih kayak gini. Ya, ini tahun 90-an. Itu juga sekatnya nih pakai triplek tuh. Masih ada pakunya. Sebelah sini juga sama. Sudah nggak ada apa-apa nih. Tapi kenapa ada yang bakar di situ ya? Dan rumah sakit ini dibangun oleh PMI ya, Palang Merah Indonesia, di bawah PBB tentunya, di bawah UNHCR, United Nations Head Commissioner for Refugees, untuk para pengungsi. Tapi strukturnya masih berdiri sampai hari ini, walaupun kayunya udah kayak lumayan bengkok gitu ya, udah bengkok ke tengah. Ini strukturnya mungkin udah agak rapuh. Ya mungkin dalam beberapa tahun lagi bisa jadi ini roboh karena strukturnya masih pakai kayu. Atapnya juga masih seng awal tahun 2000-an 90-an gitu ya. Ya. Kita udah nyampe di ujung, ini pinggir jalan Trans Barelang. Dan kalau ke kiri tuh lanjut explore Camp Vietnamnya. Jadi ini tuh jalan paralel dengan jalan Trans Barelang. Ini bener-bener di pinggir persis ya, pinggir jalan persis. Cuman dari situ udah nggak bisa akses masuk ke sini karena ini udah di dalam ex Camp Vietnam itu sendiri. Dan ini pelangnya udah hilang guys. Tapi aku masih ingat jelas ya waktu kecil, ini tuh menunjuk ke Pantai Melur di sebelah sana. Dan ini jalan masih asli yang digunakan oleh para pengungsi untuk menuju ke pantai di sebelah sana guys. Jadi ini tuh udah hampir laut nih, belakang bukit itu tuh udah laut. Dan ini adalah posnya gitu, untuk menuju ke Pantai Melur. Aku ingat banget karena waktu kecil aku sering banget ke Pantai Melur gitu. Iya, jadi ini jalan ini. Dan kalau kalian memang kesini baru-baru tuh kalian nggak bakal kepikiran ini adalah jalan akses menuju ke pantai. Cuman karena aku masih punya ingatan itu ya, waktu kecil sering kesini ya. Ini aku kasih tahu nih. Ini jalan menuju Pantai Melur. Nih aku kasih lihat tampilan maps-nya ya biar kalian bisa lihat. Jadi tadi kita masuk tuh dari sini, nih dari percabangan Jalan Trans Barelang, kita belok kiri, masuk melihat Dewi Kuan Im, kuilnya di sini. Nah, baru kita lurus terus ketemu rumah sakit bekas yang sudah tertinggal, dan sekarang aku lagi ada di pojokan ini nih.
Dan ini yang aku bilang adalah tembusan menuju Pantai Melur nih. Pintu masuk Pantai Glory Melur. Nah, pantainya ada di sini nih. Dan pantainya ini cakep banget, guys. Cakep banget. Tuh. Pantai Melur Barelang. Dan ini masih kita bisa lanjut terus ke dalam ya, ke dalam Camp Vietnam. Karena ini luasnya sekitar 80 hektar. Besar banget pada saat itu. Nah, ini yang aku bilang tadi guys tuh, benar kan ada monyet tuh. Tuh, ada monyet. Mereka nungguin makan. Rame monyetnya, ternyata masih ada ya. Dan ini sekarang udah jadi stasi Jalan Salib untuk yang Katolik, ada dibuat di sini nih. Bagus. Pagarnya baru kalau yang itu. Nah, cuman ininya jembatan-jembatan ini masih asli nih. Sama tangga-tangga yang kayak gini nih. Nah, ini masih asli peninggalan dari zaman dulu. Tuh. Cuman kemananya aku juga nggak tahu sih. Kita belum nyampe ke The Real X Camp Vietnam karena memang Camp Vietnamnya tuh masih lumayan dalam dan ini masih sisi-sisi luar yang tepi jalan gitu loh. Tapi di sini aku berhenti lagi untuk mampir ke salah satu memorial ya, tugu peringatan. Ini adalah Humanity Statue yang dibangun oleh para pengungsi ya atas satu insiden, nanti aku bakal jelasin. Ini mengenang Tin Nan Loy, orang Vietnam, tertanggal 1 Januari 1985. Pas banget tanggal hari PBB waktu itu. Nah, papan penjelasannya ada di sebelah sana, jadi aku bakal muter dulu. Nah, ini tuh kayaknya tempat berdoa gitu ya. Jadi bagi warga, tapi ini kok kelihatan baru ya sejujurnya. Aku nggak tahu, mungkin ini dijadiin tempat berdoa baru untuk yang ingin mengenang atau mendoakan orang yang ada di sana. Patung ini dibuat oleh para pengungsi yang menaruh simpati pada seorang wanita Vietnam yang mengalami musibah atas dirinya sendiri. Wanita yang bernama Tin Nan Loy ini diperkosa oleh sesama pengungsi di lokasi di mana patung ini berdiri. Yang aku baca dari sejarahnya ada 7 orang pengungsi yang memperkosa beliau. Kisah ini berakhir tragis dengan tewasnya Tin Nan akibat mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri di atas pohon tak jauh dari lokasi barak tempat Tin Nan dan keluarganya tinggal. Kasus bunuh diri selama di pengungsian ini cukup tinggi. Pada umumnya bunuh diri yang mereka lakukan karena depresi mental atau sebagai pernyataan sikap, yaitu penentangan atas kebijakan atau peraturan tertentu, seperti halnya keputusan UNHCR, ini yang tadi aku bilang, United Nations, PBB, Head Commissioner of Refugees ya, para komisioner tinggi untuk para pengungsi di dunia untuk memulangkan mereka ke Vietnam. Jadi bentuk penentangan. Akhirnya banyak yang bunuh diri juga di sini. Ya, pada saat itu memang susah banget. Dan sayang sekali udah susah pun masih ada insiden seperti ini. Ya, rest in peace Tin Nan Loy. Semoga jiwamu damai di sana. Amin. Cuman jujur sayang banget, patungnya sangat tidak terawat, bahkan ada tumbuh-tumbuhan di atas. Ya, bahkan ini juga tulisannya udah susah dibaca ya. Nih, ada yang menaruh koin juga. Kita berhenti di pemberhentian berikutnya, yaitu pemakaman massal. Ini ada tubuhnya, mengenang pemakaman pengungsi Vietnam Galang Batam pada tahun 1980. 纪念1980年巴丹加兰越南难民公墓. Ya, ini adalah pemakaman massalnya yang bernama Nha Trang di Pulau Galang. Dan kalau kalian lihat di sini hampir semuanya Vietnam. Kenapa hampir semuanya Vietnam? Karena ada juga orang Thailand dan Kamboja yang dimakamkan di sini pada saat itu. Dan kalian bisa lihat ya, banyak sekali loh yang bertanda salib tuh, kelihatan. Karena memang Vietnam adalah negara jajahan Prancis kan ya.
Dan Prancis itu banyak banget Kristianinya. Bahkan yang keturunan Tionghoa juga banyak tuh. Orang Vietnam yang keturunan Tionghoa. Nah ini yang Buddha, ada simbolnya. Dipersembahkan kepada para pengungsi yang meninggal dunia pada waktu perjalanan menuju kebebasan. Ada berapa bahasa? 5 bahasa ya. Tuh. Inggris, Indonesia, Vietnam, Mandarin, dan yang terakhir itu antara Thailand atau Kamboja. Kayaknya sih Thailand ya. Nih aku paling ajak kalian melihat sedikit aja. Nih Teresa, nama Katolik. Ya, tertahun 1990. Pada saat itu bahkan warga Batam sendiri belum boleh menginjakan kaki di Pulau Galang. Pulau ini steril. Nih, kebetulan ada yang ada fotonya, guys. Nih, permisi. Lahir di Saigon. Tahun 1952, meninggalnya di sini 1981. Kita lihat sebelah juga, lahirnya di Nam Dinh 1925, meninggalnya di Galang, Indonesia. Ya, dan masih banyak yang lain. Dan satu hal yang aku perhatikan ya, di sini masih didoakan. Buktinya dupanya masih ada. Walaupun memang nggak aktif ya, nggak ada orang sama sekali. Cuman bekas dupanya tuh ada. Nih. Bahkan ada yang kasih bunga juga. Biasa yang Kristen karena tidak boleh menyalakan dupa, mereka kasih bunga. Nih. Ini ada yang kasih air juga. Maaf permisi, ini juga masih tersegel ya guys, tuh kalian bisa lihat. Masih tersegel. Ya, ini memberikan air untuk diminum secara simbolis. Berarti masih didoakan. Walaupun yang ini tidak ada namanya ya. Jadi ada beberapa tuh memang gak ada namanya. Ya, cuman tertulis RIP, RIP. Ini dari Guangdong ya, Guangdong Huashen. Ya, keturunan Tionghoa Vietnam dari provinsi Guangdong. Ini aku ngomong-ngomong juga pertama kali menginjakkan kaki di pemakaman ini. Sebelumnya tuh cuman lewat aja, beberapa kali lewat, tapi nggak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sini. Ini bener-benernya semuanya kuburan. Aku kali ini mengunjungi, mendokumentasikan, memberikan kalian gambaran lewat video ini, sekalian mendoakan mereka semua di sini. Ini menarik, ada makam yang ada speakernya, membunyikan mantra Buddha sepertinya dalam bahasa Vietnam. Pakai panel surya. Ya. Yang ini bahkan ada pagarnya. Dan itu ada bunga teratai ya. Simbol dalam agama Buddha. Kita lanjut masuk. Yang ini bahkan ada patungnya. Nih. Lahir tahun 1933, meninggal 1987 di Pulau Galang. Nah, ini udah hampir di paling belakang. Di sini ada kuburan-kuburan yang lebih kecil, guys. Seperti yang ini misalnya, seperti yang itu kecil banget tuh. Ya, sangat menyedihkan ya ketika meninggal tidak di kampung halaman, jauh sekali bahkan ya. Ini ada yang ada fotonya juga. Yang ini Katolik kayaknya. Santo Bartolomeus. Ya. Total di sini ada 503 makam. Itu selama sekitar 16 sampai 17 tahun para pengungsi tinggal di sini. Nah, ini adalah speakernya yang membacakan mantra tadi. Ini aku nggak sengaja menemukan kuburan dari seorang bayi kayaknya. Cuman 1 bulan aja umurnya.
Joseph Nguyen dan Vu. Nih, lahirnya November 18 tahun 82, meninggalnya Desember 21 di Pulau Galang dua-duanya. Kuburannya kecil aja. Ini juga sepertinya makam bayi. Sebelahnya juga. Rest in peace. Aku sudah bergeser lagi ke sebuah monumen yang lumayan penting, cuman udah nggak terawat sayangnya. Nah, jadi ini lumayan baru, ini tuh tahun 2000-an, kayaknya di atas 2010, dibangun kandang rusa gitu. Kalian bisa lihat tuh, ada banyak rusa-rusa di dalam. Cakep sih, cuman di Batam kan tempat kayak gini tuh jarang ya. Jadi orang kesini tuh sambil kasih makan rusanya, kasih wortel, foto-foto, ya jadi tempat wisata tambahan lah gitu. Nah, di sini ada monumen kapal. Ini sangat penting monumennya, cuman aku udah nggak ketemu papan informasinya sama sekali. Dulu seingatku ada di sekitaran sini papan informasinya beserta gambar dari kapal aslinya. Kalau ini cuman replika aja dibuat dengan semen, dan bahkan kondisinya menurutku agak lumayan memprihatinkan ya, karena itu udah retak di situ. Terus juga itu di dalam ceritanya gimana bisa ada tumbuhan. Dan menurutku yang kurang adalah papan informasinya, padahal ini memiliki nilai sejarah yang sangat-sangat penting sekali pada saat itu. Jatuhnya malah kayak jadi playground kan, padahal sayang jadinya. Ya, padahal ini dibuatnya lumayan loh, kayak kapalnya walaupun kecil ya, tapi lumayan gitu. Buat kasih gambaran aja ke orang bahwa dulu para pengungsi Vietnam tuh naik kapal modelannya begini. Tapi aku nggak tahu ini skalanya apakah 1:1 ya. Mumpung lagi di sebelah kapal ini, aku mau cerita sejarah kenapa banyak sekali pengungsi Vietnam yang lari ke sini ya. Jadi singkat ceritanya, pada bulan April tahun 1975, Saigon, ibu kota dari Vietnam pada saat itu jatuh di tangan komunis. Karena itu terpecahlah Vietnam Utara dan Selatan seperti Korea saat ini, yang masih statusnya gencatan senjata gitu. Cuman dulu perang karena komunis versus anti komunis. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu terjadilah perang saudara yang lumayan besar guys. Bagi mereka yang ingin kabur, mereka nggak ada pilihan lain selain kabur via laut, yaitu naik kapal. Nah, kapalnya modelannya seperti ini. Ya, ini adalah kapal yang mereka pergunakan untuk turun dari Vietnam, mengarungi lautan sampai ke beberapa pulau di sekitaran Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Kepulauan Riau sendiri, yang pada saat itu masih Provinsi Riau, lumayan banyak. Ada di Pulau Anambas, ada di Pulau Bintan, ada di Pulau Tarempa, dan termasuk juga di Galang ini. Nah, dulunya sebenarnya kamp Vietnam itu bukan di Pulau Galang. Sebenarnya yang pertama itu di Anambas. Cuman memang setelah dilihat-lihat lagi, Galang ini banyak juga ternyata pengungsinya yang datang, dan itu terus bertambah. Akhirnya PBB itu membangun sebuah camp ya untuk para pengungsi, refugee camp itu dijadikanlah di pusatnya di Galang ini. Nah, dari situ semua yang kabur ke Filipina juga, yang ke Malaysia juga, semuanya ditarik ke sini dan terkumpullah sekitar ratusan ribu, bahkan kalau nggak salah puncaknya itu total ada sekitar 250.000 jiwa pengungsi ya. Dan itu seperti yang tadi aku udah bilang, nggak cuma Vietnam aja, tapi dari Kamboja, dari Thailand, yang terefek imbas dari perang saudara Vietnam itu juga ikut mengungsi ke sini. Nah, satu kapal seperti ini diisi oleh 40-100 orang guys. Ini aku nggak tahu apakah skalanya 1:1, cuman kalian bisa bayangin lah ya. Pada saat itu kapalnya juga seadanya, karena mereka juga lagi perang, semuanya serba susah. Banyak yang meninggal di laut, banyak yang bahkan nggak nyampe tujuannya. Mereka juga nggak tahu berlayarnya kemana gitu. Oleh karena itu, pada saat itu, orang-orang pengungsi ini dikenal dengan orang perahu gitu, the boat people. Karena memang mereka hanya bisa survive, hanya bisa bertahan hidup dengan naik kapal ini, melarikan diri dari Vietnam. Itulah cerita sejarah yang lumayan sedih ya. Dan semenjak didirikannya Camp Vietnam secara resmi itu tahun 1979, perangnya kan Saigon itu 75 ya, iya. Diresmikan 79 waktu itu oleh Pak Soeharto ya, presiden kita. Dan ya akhirnya mereka tinggal
di camp ini yang lengkap, fasilitasnya dibangun kayak tadi kalian udah lihat rumah sakit, ada juga sekolah, ada juga pagoda dan tempat-tempat ibadah. Pendidikan di sini dilakukan dengan bahasa Inggris ya, karena memang pusatnya itu dari PBB, dari United Nations. Pada saat itu viral seluruh dunia Pulau Galang ini. Bener-bener viral, cuman waktu itu kan belum ada sosial media ya, tapi di koran, di liputan berita, pada saat itu Pulau Galang ini menjadi viral satu dunia, menjadi topik bahasan satu dunia karena banyaknya pengungsi Vietnam yang datang ke sini. Nah, mereka tinggal di camp Vietnam ini sampai tahun 96, itu sembari menunggu keputusan dari PBB gitu, untuk apakah memulangkan mereka, atau mencarikan suaka bagi mereka yang tidak lagi ingin pulang ke Vietnam gitu. Akhirnya memang banyak ya, banyak sekali pengungsi yang mendapat suaka atau asylum ya bahasa Inggrisnya, untuk pindah warga negara gitu. Dan aku sendiri guys, pernah ketemu salah seorang mantan pengungsi Vietnam di San Diego, Amerika. Aku pernah ceritain videonya, kalian bisa nonton di sini. Itu menurutku pengalaman yang luar biasa. Aku ngobrol dengan salah satu pemilik restoran di San Diego ya, sekarang di Amerika. Waktu itu aku perkenalkan, "Hi, I'm from Indonesia, I love your food," gitu kan. "Oh, I'm Vietnam." Terus dia nanya, "Where in Indonesia?" kan. Aku jawab, "Oh, I'm from Batam." Dan dia langsung, "Really, you're from Batam? I used to live in Galang." Terus aku langsung tahu kalau beliau adalah pengungsi. Tanpa dijelasin, pokoknya kalau orang Vietnam pernah tinggal di Pulau Galang berarti beliau adalah pengungsi. Dan ya, percakapan itu harus berakhir di sana. Sayangnya aku nggak minta kontak beliau, nggak sempat interview juga. Tapi ya menurutku itu adalah sebuah pengalaman yang tak ternilai ya. Aku dari kecil, dari lahir sampai lulus SMA itu di Batam, kesini beberapa kali, belum pernah ketemu satu orang pun pengungsi Vietnam, karena pada tahun 96 semuanya dipulangkan ke negaranya masing-masing. Ada yang dapat suaka ya pindah ke negara ketiga berarti, yang nggak dapat suaka akhirnya dipulangkan kembali ke Vietnam. Dan seumur hidupku tinggal di Batam, tahu tentang camp Vietnam, melihat langsung situasi di sini, belum pernah sekalipun melihat orang Vietnam. Tapi ketemunya di belahan dunia yang lain, di Amerika. Menurutku itu jodoh sih. Oke, udah selesai dari sini. Sayangnya ini nggak ada papan penjelasan sama sekali. Next, kita lanjut ke museum. Aku akan menceritakan sejarahnya lebih dalam lagi di sana, karena di sana ada foto-foto dan semua bukti artefak yang sempat digunakan atau menjadi milik dari para pengungsi zaman dulu. Oke, mari kita ke museumnya ya. Ini lucu juga ya, dibuat kayak gapura gitu. Batam nih, jarang ada beginian. Museum. Komando Satuan Pengamanan dan Perawatan Sinam Pulau Galang. Sinam itu nama camp ini. Itu ada musola juga. Kita dari sini ya. Oke, kita langsung masuk ke museumnya. Wow. Wah. Aku sampai speechless nih. 1000 wajah kenangan Pulau Galang nih. Para pengungsi, foto-fotonya. Wah, diabadikan dengan sangat baik ya. Nah, ini pesawat Garuda Indonesia masih 707 kayaknya, Boeing 707 yang memulangkan para pengungsi ke Vietnam dan Kamboja. Garuda Indonesia ini dari Hang Nadim nih, KRI Teluk Cirebon. Oh, jadi ada yang lewat udara, ada juga yang lewat kapal. Nih, kegiatan pendidikan dan olahraganya pada saat itu. Di sini ada sekolah juga. Oh, dulu kayak gini nih bentuk campnya. Campnya rumah-rumahnya kayak gitu. Ya, kebanyakan rumah panggung. Ini ada fitness center, pabrik pembuatan tahu, latihan menjahit, dan ini adalah pemakamannya yang tadi kita lihat ya. Nih, dulu menggunakan truk seperti ini. Truk ini masih ada di depan, nanti aku tunjukin. Foto karikatur ya, tapi pasti diambil dari foto asli pada saat itu yang dilukis. Goodbye Galang Camp ketika mereka pulang. Nih, Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam bersama petugas asing dari UNHCR. Nih, petugas PBB datang ke sini nih. Dan ini masih banyak sekali foto-foto lainnya. Ya,
Benar-benar saat itu masif sekali berarti ya. Nih, Pak Habibie juga ikut datang melepas keberangkatan kapal terakhir dari dermaga Tanjung Uban 3 September 1996. Setelah itu udah nggak ada orang Vietnam sama sekali. Pada saat itu bahkan Bapak Habibie ya sebagai Menteri Riset dan Teknologi, belum sebagai presidennya. Nah, ini adalah makam yang tadi aku kunjungi. Dulunya seperti itu. Sekarang pohon-pohonnya jauh lebih rimbun ya, lebih gede. Nah, ini adalah sarana ibadah. Kita bisa lihat. Ini yang tadi Dewi Kwan Im. Nah, para pengungsi pada saat itu, manusia sampan, itu sangat terkenal karena mereka merusak kapalnya dan membakarnya ketika sampai di Galang supaya tidak disuruh kembali gitu. Itu adalah salah satu cara mereka supaya bisa, pokoknya ketemu daratan, mereka langsung bakar, langsung hancurin semua kapalnya supaya nggak disuruh balik. Ini ada demo juga ya. Ini ada demo. Wow. Tuh, bener-bener udah kayak sekampung, kalian bayangin. Seramai itu waktu itu ya. Nah, ini Pantai Melur. Ini di Pantai Melur pasti. Nih, Pantai Melur. Aku sering banget dulu ke Pantai Melur hampir setiap minggu. Dan ini acara keagamaan. Kita bisa lihat ada barongsai, ada ini Merry Christmas, Selamat Natal. Ini yang Katolik kayaknya ya. Antara Katolik atau Buddha warna putih. Ini ada Santa Claus juga. Nih, pada saat itu juga ada banyak sekali petugas Brimob yang bertugas di sini sudah berbaur dengan warga lokal nih seperti ini. Sudah akrab ya ini. Foto ketemu ular kobra. Nah, ini untuk yang PMI ya. Nah, ini nih gedung yang tadi guys. Tuh, Palang Merah Indonesia. Ini yang tadi udah terbengkalai semua gedungnya. Dan ini peresmian kuil Kwan Im yang tadi kita bisa lihat nih oleh Bapak Kunto Wibisono. Ya, dulu sangat sederhana ya. Dulu cuman kayak gini, sekarang udah jadi bagus. Foto-foto lainnya, kunjungan pejabat. Wow. Nih, ketika Pak Soeharto datang tuh. Nah, di sini ada sejarahnya mengapa Pulau Galang yang ditetapkan sebagai penampungan pengungsi. Pengungsi pertama tuh dari 22 Mei 1975 ternyata. Udah dari bener-bener ketika April Saigon pecah, Mei itu udah pada nyampe di Kepulauan Natuna. Nah, baru dibentuklah Panitia Penanggulangan Pengungsi Vietnam atau P3V yang ditugaskan untuk mencari sebuah pulau supaya mudah untuk menyalurkan pengungsi ke negara ketiga, cukup luas untuk mendirikan camp, mudah diisoler, dan mudah diakses. Dan akhirnya dipilihlah Galang ya. Nih, beliaulah orangnya. Wow. Ya, dan di sini kalian bisa lihat nih, ini pembangunan 10.000 baraknya. P3V adalah Panitia Penanggulangan Pengungsi Vietnam ya. Jadi P3V tertulis di mana-mana. Wow. Nah, kita masuk ke ruangan kedua nih. Nah, ini ada petanya. Mereka dari Vietnam, dari atas itu turun nih. Pulau Galang ada di sini. Ini Batam, Pulau Galang di sini. Wah, ini barang-barang yang sempat digunakan pada saat itu. Patung-patung Buddha. Ya. Pembangunan rumah sakit sumbangsi pemerintah Australia. Wow. Tahun 80. Nih, masih ada semua peninggalan masak, alat-alat. Ya. Tuh, mangkok ayam udah dari dulu ya, ada. Nih, kerajinan-kerajinannya itu buat menggiling ya, alat penggilingan. Ini sepeda. Oh, dan sempat ada reuni. Para pengungsi datang kembali ke sini. Noh, yang sudah mendapat suaka ya. Di Malaysia, Amerika,
Ini bahkan ada, ini nggak tahu antara Monaco, Indonesia, ataupun Polandia nih, bisa 3. Australia. Mereka datang lagi untuk reuni di sini. Wow. Nah, kan bener kan, rekreasi Pantai Melur. Nih, ketika itu di Pantai Melur, mereka pada suka berenang di situ, tempat rekreasinya, main di pantai. Ini gereja Katoliknya, aku pernah ke situ juga beberapa kali. Ini Pasar Galang. Oh, ini suakanya ya berarti ya? Nih, Indonesia, Filipina, Vietnam, Jepang, Italia, Prancis, Inggris, Kanada, Amerika, Brazil, bahkan ada sampai ke Argentina. Jauh banget ya. Ini ada buku-bukunya. Tuh, English Khmer. Khmer ini adalah dari Kamboja tuh. Wow. Ini menarik sih bukunya. Kekerasan seksual terhadap para pengungsi diterbitkan oleh UNHCR langsung tuh. Wow. Ya kalian bisa lihat lah, banyak sekali. Manual dari PBB, buku-buku PBB itu banyak banget ya. Ya, jadi ternyata banyak sekali yang mendapat suaka di Indonesia, guys. Indonesia, Filipina, Vietnam. Wah, Indonesia nomor 1 ya? Apakah itu terbanyak atau nggak tahu aku. Nah, ini petugas dari PBB-nya, UNCHR-nya. Ini yang tadi kita kunjungi, Kuil Kwan Im, ini gereja Katolik kayaknya. Ya, ini yang Katolik nih. Ada jembatannya, aku ingat. Wah, foto-fotonya banyak sekali ya. Sangat terawat. Nih, kalian bisa lihat. Nih, proses pengangkatan kapal pengungsi dari Pelabuhan Cijantung ke Galang. Tuh, kapalnya ya berarti kurang lebih 1:1 sama yang tadi. Soalnya ini panjang satu trailer aja tuh. Wah, kalian bayangin kapal sekecil ini muat 40-100 orang. Dan ini langsung dirusak tuh. Wow. Para guru yang ditugaskan UNHCR. Wah, kebanyakan guru-gurunya ini dari luar ya. Oh, ada yang Indonesia nih. Darsono, Dwi Jatmoko. Ya, banyak yang Indonesia juga. Cuman banyak yang bule juga ya. Wow, luar biasa. Terima kasih ya, dedikasi para guru pada saat itu. Sangat sulit sekali pasti. Ini PMI yang tadi rumah sakitnya. Nah, ini kartu tanda pengenal khusus untuk penghuni Camp Galang. Wah. Nih, bahkan ada ininya, ditulis barak leader nih. Terus mana lagi ya? Ya, ditulis nih leader barak. Member disiplin. Wow. Nah, ini data-data dari penghuni barak Sinam ya. Per bloknya, barak berapa. Ini identitas mereka, nama lengkapnya. Ini lengkap semua sih. Wah, dokumentasinya sih masih sangat terjaga ya di museum ini. Bagus. Nah, dan ini adalah maket dari Camp Vietnam pada saat itu. Wow, ternyata benar-benar sebuah kota mandiri bisa dibilangnya. Nih. Soalnya aku waktu kecil tuh udah nggak melihat semua ini guys, udah nggak ada. Iya, udah beda. Bener-bener udah beda. Ini makam yang tadi. Barusan kita masuk dari sini ya, ini tuh ada masjid. Tapi masjid sepertinya untuk orang lokal. Tapi ini layoutnya udah berbeda dengan yang sekarang ya. Dulu di sini ada gereja, dan ini kalian bisa lihat tuh. Camp X Kamboja, jadi terpisah ternyata dari yang Vietnam. Baru, nah kita mampir tadi ke sini ke Kuil Kwan Im. Nah, baru ternyata rumah sakit PMI itu dulu gede tuh, segitu. Nah, ini ada Camp Kamboja lagi. Baru tadi kita ke sini, ke makam kan. Cuman ternyata di sini ada bagian yang untuk
office-nya UNHCR nih, screening team, barak mereka, nih logistics sama puskopal. Nah ini yang tadi tembusan ke Pantai Melur tuh guys. Ini udah Pantai Melur. Dulu berarti nggak ada jalan yang Trans Barelang ya. Ini belum ada nih. Dulu langsung tembus ke Pantai Melur kayak gitu. Sekarang aku lagi ada di sini nih, PVC Office yang sekarang menjadi museum. Ada menara pengawas. Ya, ini sekolah. Dan ini baraknya gede banget ternyata. Aku baru tahu. Soalnya aku tidak melihat semua ini. Waktu kecil udah nggak ada. Tuh ada pagoda lain di situ. Wow, bener-bener gede banget, kalian bayangin ini satu kampung sih. Ya. Nih, melarikan diri dari Vietnam. Penjemputan pengungsi. Nah, ini proses mereka melarikan diri ya. Ini ketika terdampar di Pulau Natuna. Sampai di Indonesia. Ini lukisan nih. Satu keluarga meninggal di kapal. Ya ampun. Terdampar di Pulau Natuna. Ini ketika dibantu warga. Ini udah masuk perairan Indonesia. Dan ini persiapan keluar dari Vietnam. Ini mirip banget sama kapal yang tadi kita lihat ya, replikanya yang dari semen, mirip banget sama ini. Tuh, sepenuh itu guys. Wah, ini ada motor peninggalan zaman dulu juga nih, udah sampai berkarat. Tuh. Ya, seperti inilah museumnya ya. Aku lumayan happy karena walaupun udah kelihatan ketinggalan zaman dikit ya, dari foto-fotonya, dari bingkai-bingkainya, tapi masih lumayan lengkap dokumentasinya. Dan itu di depan adalah bekas dari barak Brimob nih, mereka tinggal di situ pada saat itu. Masih berdiri bangunannya, tangganya juga masih ada, tapi udah lapuk aja, kayaknya udah nggak dipakai sekarang. 40-50 tahun yang lalu, tempat ini adalah sebuah perkampungan dari orang-orang yang tidak memiliki warga negara ya, pada mencari asilum, pada mencari suaka. 50 tahun kemudian tempat ini sepi, hanya menjadi bukti sejarah. Kita lihat ya barak Brimobnya, udah lapuk semuanya, tapi masih berdiri. Ini tangganya, keramik zaman dulu, kecil-kecil kayak gini. Ya. Udah tidak tersisa lagi guys. Ini pun instruksi kerjanya masih tahun 2022 ya. Udah nggak pernah diperbarui lagi. Ini ada toilet untuk pengunjung ya, sisa-sisa reruntuhan lainnya. Sayang sekali ya, nggak terlalu terawat. Padahal menurutku kalau mau di museum kan sangat bisa. Ini ada kamar mandinya ya, kita bisa lihat dikit kayaknya. Nih kamar mandinya juga udah nggak bisa dipakai ya. Untuk tempat sejenis ini yang di luar negeri yang aku kunjungi tuh udah beberapa. Aku suka banget kan tempat bersejarah kayak gini. Dan menurutku ini salah satu yang paling tidak terawat sih sejujurnya. Sebenarnya nilai sejarahnya sangat ada ya. Bukan sangat ada banget lah. Karena memang kalian bayangin ratusan ribu pengungsi Vietnam itu dipusatkan di sini dari seluruh dunia. Harusnya kalau mau dikelola dengan baik sih, ini bisa menjadi sebuah nilai sejarah gitu loh. Orang-orang Vietnam kan juga banyak ya, banyak banget juga yang udah keluar dari Vietnam, udah menjadi warga negara lain gitu. Padahal ini sebenarnya bisa menjadi wisata sejarah kalau dikelola dengan baik. Diperbagus, dikasih foto-fotonya, dikasih informasinya. Kayak ini nggak ada sama sekali gitu. Ini tuh cuman kayak gedung. Kalau aku nggak tanya petugas, jadi aku nggak tahu ini gedung apa gitu. Nih, cuman ada di sini perawatan ex pos Brimob. Udah, that's it. Nggak ada papan informasi, nggak ada foto-foto zaman dulu. Semuanya terpusat di museum itu tadi, ya kan? Tapi ya udah. Di luar dari museum itu sendiri, nggak ada info yang bisa kita cari lagi. Semuanya cuman di dalam dua gedung ini, foto-fotonya. Bahkan di kapal tadi juga udah nggak ada gitu loh. Ya kan? Nah, aku sudah sampai di
bagian barak. Ini adalah tempat tinggal para pengungsi. Tapi sebenarnya sayang banget guys, di daerah ini banyak gedung yang udah gak ada bentuknya. Bener-bener udah menjadi hutan kembali. Kalian bisa lihat dari drone tuh sedikit sekali gedung, padahal kalau kita lihat di market museum tadi itu sebenarnya dulu banyak banget kan gedung-gedungnya. Nah, ini aku udah sampai di barak ya. Bahkan tulisannya juga udah pudar dan hanya tersisa satu bangunan ini. Ini adalah barak di mana dulu para pengungsi tinggal sepertinya ya. Aku juga nggak tahu karena nggak ada papan informasi. Tapi nggak ada bangunan lain di camp Vietnam ini yang memungkinkan dilihat sekilas tuh tempat tinggal dari pengungsi. Hanya ini satu-satunya yang paling memungkinkan dari bukti sejarah yang ada, yaitu foto-foto di museum tadi. Gitu. Nah, ya ini terlihat seperti yang tadi kita lihat di museum ya. Ini aku pertama kali juga turun dan ini lihat bener-bener di nggak tahu di mana. Nah, kalian bisa lihat ya. Baraknya seperti ini, kondisinya sudah sangat memprihatinkan sekali. Tapi ada 2 lantai, tangganya masih ada, dan sepertinya itu satu unit tuh kamar-kamarnya. Ya, ini aku merinding sih jujur. Tapi ya nggak apa-apa, kita mendekat aja. Nih kita lihat misi. Ya ada yang nulis Assalamualaikum. Ya berarti dulu kecil banget ya ruangannya. Nih seperti ini guys. Dan itu kayaknya belakang tuh langsung kamar mandi. Wih, apaan itu? Aduh, kaget. Cicak kayaknya. Sumpah kaget banget. Ya ini kamar mandi. Nah itu. Kamar mandinya seperti ini. Jadi cukup sederhana. Bukan cukup lagi ya, ini sangat sederhana sih. Woi, gila, gede banget itunya. Itu bukan cicak, itu gecko. Tokek guys, gede banget. Kaget aku, sumpah kaget banget. Tuh kalian harus lihat tuh di atas itu. Misi ya, Wah, buat kaget aja. Aku sampai jantungan barusan. Ya, ini kondisinya udah menjadi hutan kembali. Tuh ada tokek lagi, banyak banget tokeknya. Ya, kurang lebih seperti inilah guys. Di atas juga sama kayaknya. Cuman nggak tahu di atas tuh kayaknya nggak ada toilet ya. Karena toilet tuh cuman ada di bawah. Dari depan tadi kelihatan bentuknya tuh cuman satu lantai yang di bagian belakang. Aku coba naik deh, masih bisa nggak ya? Ya harus dilompatin nih tangganya. Wah, ini sih udah hancur. Nih bahkan pagernya udah copot nih, besinya udah berkarat semuanya. Tuh, atapnya juga bolong. Ya seperti ini kamar aja berarti ya. Cuman ada jendela, nggak ada toilet. Toiletnya di lantai 1. Nah ini agak sedikit mengerikan ya. Jujur aku juga bingung apa yang dilakukan setelah para pengungsi dikirim balik ke negaranya. Apakah barak-baraknya dihancurkan? Karena dari sekian banyak, kita tuh bisa hitung jari bangunan yang ada di sini gitu. Kayak yang museum tadi, kayak yang ex pos Brimob, kayak ex barak ini. Dan gak banyak. Beda banget dengan yang kita lihat di market. Yang di market itu kayak pasar, bener-bener kayak refugee camp sebenarnya gitu. Tapi di sini bener-bener udah menyatu dengan hutan kembali. Bangunannya udah pada hilang, jadi aku juga bertanya-tanya gitu loh. Aku nggak tahu sih. Ya tapi at least ada satu yang bisa kita lihat ya menjadi contoh. Tapi ini pun harus masuk hutan dikit, naik ilalang-ilalang nih. Rumput-rumputnya udah pada tinggi juga. Ya begitulah. Bingung. Nih ya dari depan kalian bisa lihat tuh lantai 1-nya yang ada extension cuman di bagian lantai 1 ya. Lantai 2-nya cuman jendela, nggak ada toilet. Nah yang extension ada atap di lantai 1 itu adalah toiletnya. Ya kurang lebih seperti ini. Mungkin actually kalau kita terusin masuk ke dalam situ, mungkin masih ada sisa-sisa bangunan yang lain. Cuman udah jadi hutan guys. Dan ini hutannya juga cukup lebat sih. Tuh. Ya udah nggak ada apa-apa. Tadi kelihatan dari drone juga ada satu bangunan yang udah terbengkalai, udah menjadi bagian hutan. Oke, kita lanjut.
Kita udah di ujung dari perimeter Camp Vietnam. Tapi sebenarnya ini tuh dulu juga masuk ke Camp Vietnam tapi udah dipagar sejak 2020. Jadi kalau kalian tahu waktu Covid dulu Indonesia pernah membangun rumah sakit khusus Covid ya. Khusus infeksi, kalau nggak salah namanya RSKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi. Itu untuk menampung orang-orang yang terkena Covid. Dan ini adalah rumah sakitnya nih. Jadi ketika tahun 2020 ini benar-benar khusus untuk Covid ya. Dibangun di Pulau Galang sendiri, di lokasi ex Camp Vietnam juga, untuk karantina nih. Ini yang viral di berita pada tahun itu. Karena kita Indonesia bangunnya sangat cepat sekali. Ini nih rumah sakitnya. Masih ada, masih aktif sampai hari ini. Nih. Ini semua baru. Ya berarti baru 5 tahun ya semenjak 2020. Nah di sebelah perimeter rumah sakit Covid ini ada peninggalan juga. Ini yang masih ada gedungnya sampai hari ini. Ini adalah Youth Center atau pusat anak muda, bisa dibilang seperti itu ya. Tadi ada tulisannya di mana ya? Nah ini. Tuh, Youth Center. Jadi dulu anak muda kumpulnya di sini nih. Ini gedungnya terlihat baru, pintunya terutama. Kita ngintip dikit. Iya, kayaknya masih baru ya ini. Iya, terlihat masih baru. Tapi dikunci, nggak bisa dibuka. Ya, seperti ini gedungnya. Kayak aula gitu kali ya. Mungkin untuk anak-anak kumpul, beraktivitas, bersosialisasi. Ya itulah pokoknya. Dan di seberang sana udah kelihatan itu adalah jembatan menuju gereja Katoliknya. Itu menjadi pemberhentian terakhir kita sepertinya. Youth Center barusan ada di sebelah sana. Itu adalah rumah sakit Covid yang baru. Dan ini adalah jembatan yang dulu menghubungkan sisi sebelah sana dengan Immaculate Conception Mary Church. Ini gereja Katolik nih. Sekarang jembatannya udah rusak, udah tidak terhubung lagi. Tapi dulu ketika para pengungsi tinggal di sini, mereka akan menyeberangi jembatan ini untuk masuk ke gereja. Nah, sekarang ada jembatan yang baru, itu sudah beton, sudah bisa dilalui kendaraan juga bahkan. Nah, ini adalah gereja Katoliknya. Aku sendiri pernah masuk ke dalam beberapa kali ya. Masih aktif digunakan juga, terutama untuk ziarah. Apalagi tahun ini, tahun jubileum ya untuk Katolik. Buat kalian yang nggak tahu, jadi di Katolik itu pusatnya kan di Vatikan ya. Nah, di Vatikan itu ada satu pintu yang dibuka setiap 25 tahun sekali. Nah, kebetulan tahun ini adalah salah satu tahun tersebut, makanya disebut tahun ini adalah tahun jubileum. Nah, karena itu banyak sekali gereja-gereja di Indonesia yang membuat Porta Santa. Porta adalah pintu, Sancta adalah kudus. Jadi ini kurang lebih mereplika yang ada di Vatikan. Satu pintu yang dibuka hanya 25 tahun sekali. Gitu. Makanya kalian bisa lihat logo ini di mana-mana sih sebenarnya. Yang ini 4 Disciples of Jesus. Ya itulah pokoknya. Tuh, tahun jubileum 2025. Jadi untuk para peziarah, gereja ini masih digunakan sampai hari ini. Dari zaman Vietnam sampai sekarang masih. Dan di sini ada taman doanya. Ada taman Gua Maria. Dan yang membuat spesial adalah Bunda Maria berdiri di atas globe yang pusatnya adalah Vietnam. Dan globe itu berdiri di atas kapal. Ini yang aku suka banget sih dari Gua Maria yang ini. Nah ini ada bahasa Vietnamnya, aku nggak ngerti. Ya, coba lihat di sini apakah bahasa. Oh ya, ini doa berarti ya. Ya. Oh Mary, we are all deeply grateful for your protecting presence on our way to freedom. We always entrust our lives to you. Your care for us will be highly appreciated in our heart forever. Ya, ini adalah doa dari para pengungsi kepada Bunda Maria. Nih, tertahun 1985.
Dan ini plat yang tadi kita ketemu lagi ya, ketika di kuil tadi. Nah, halo Bunda Maria, kita bertemu lagi. Nih. Karena sebenarnya agama Katolik di Vietnam itu besar sekali. Aku pernah beberapa kali misa di sana, dan menurutku karena memang sejarah Prancis dulu yang membawa agama ke Vietnam ya. Jadi setelah Buddha, nomor 2 adalah Katolik. Nah, inilah patung Bunda Marianya. Masih terjaga, terawat sampai hari ini. Beliau berdiri di atas ular ya, yang menjadi simbol dari kejahatan. Terus ini adalah Vietnam. Nih, ketika perang terpecah di sini guys. Jadi ini komunis nih. Komunis ingin mengambil yang selatan juga menjadi komunis. Nah, akhirnya komunis menang kan, sampai hari ini masih komunis nih, akhirnya menjadi satu seperti ini. Nah, untuk gereja Katoliknya sendiri, bangunannya masih asli dari dulu sampai sekarang. Nggak direnovasi seperti yang kuil Kuan Im tadi, karena memang pertama masih bisa dipakai. Kedua, yang dibangun baru adalah bagian jalan salib yang tadi kita lewatin itu. Jadi gereja ini masih bisa dipakai, plus kita ada tambahan baru yang dulu di Camp Vietnam nggak ada, yaitu bagian jalan salibnya. Itu khusus para peziarah yang mau datang ke sini bisa dipakai tempat jalan salibnya. Lumayan gede, itu kayak bukit gitu. Kita stop untuk berdoa di stasi-stasinya. Ya, ini masih bagus banget sih. Tuh, bahkan di atasnya juga masih pakai bahasa Vietnam. Yang menarik dari tempat ini adalah di sebelah gerejanya persis ada sebuah pagoda yang bernama Chua Ki Vien Pagoda ya. Nah, ini gerbangnya sudah tertutupi oleh pohon yang rimbun nih. Cuman satu hal yang menarik di sini, aku baru baca ini nih, baris kedua, Palilang, Yannan Chun, Kampung Vietnam Barelang alamatnya. Bukan Pulau Galang yang kali ini. Nah, di sini kita lihat sedikit. Ini adalah kuil pagoda juga, agama Buddha juga, cuman lebih dekat ke arah pengungsi ya pada saat itu. Ini persis di sebelah gereja Katolik. Ya. Dan sepertinya ini masih aktif juga sampai hari ini. Aku dari sini bisa dengar bunyi audio mantranya. Di sana ada Buddha tidur juga. Ya, ada patung-patung Buddhanya. Nah, ini dia nih. Sakyamuni Sinam Galang Ki Ventu. Ya. Masih aktif. Masih ada dupanya. Walaupun nggak nyala. Coba ngintip dikit ya. Wah, bagus banget. Aku nggak terlalu tahu ya, tapi observasiku kuil ini bedanya dengan yang Kuan Im tadi adalah aliran Buddhanya. Kalau di sini kita bisa baca Sakyamuni ya, Sejia Mouni Fozu. Itu adalah Siddhartha Gautama. Bahasa Sanskertanya Sakyamuni. Dan beliau yang di dalam sana adalah penemu atau pencipta Buddha gitu loh. Dan di sini yang aku lihat ya, patung Buddhanya tuh lebih yang ke Thailand seperti ini nih. Ada Buddha tidur. Ini tuh lebih ke arah Buddha Theravada. Kalau yang Kuan Im tadi itu Buddha dari Tiongkok, itu Mahayana gitu. Jadi ini yang Theravada, yang Kuan Im tadi Mahayana. Dari observasiku seperti itu. Nah, ini masih asli. Dibangun dari Camp Vietnam dulu. Ya, cuman nggak ada penjelasannya juga ya. Ya, tempat ibadah sih. Dan di sini ada altarnya, ya, untuk hormat altar. Ini juga masih aktif, cuman terakhir nggak tahu kapan nih, dupanya udah tertiup angin sepertinya. Di sini yang aku bisa baca, Yannan Chun, Kampung Vietnam, Pai Chia Sing, yang artinya banyak sekali orang, banyak marganya gitu, yang menjelaskan keseluruhan orang pengungsi Vietnam gitu. Tang Shang, Li Dai, generasi di atas, Zhu Xian, Zhiling Wei, yang artinya adalah ya Lian Shen, ini adalah untuk
leluhur kami jauh-jauh ke atas gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang altar persembahan untuk para dewa, kepada para leluhur juga, ya itulah. Oke, seperti ini guys, kurang lebih ya. Oke, sepertinya liputanku harus berakhir di sini. Tapi satu hal yang aku suka banget dari tempat ini adalah tempatnya masih asli, tempatnya masih dijaga. Walaupun memang secara standarnya menurutku bisa ditingkatin lagi gitu, bisa diperbagus lagi. Ini bisa menjadi sebuah wisata sejarah yang baru di Pulau Batam terutama, karena banyak sekali wisatawan asing yang mampir ke Batam gitu. Harusnya bisa sekalian dibawa ke sini bus-bus gede. Cuman ya mungkin karena tidak seberapa dikembangkan, dikelolanya juga mungkin seadanya, jadinya tidak terlalu menarik wisatawan. Tapi menurutku ini sangat bisa dijadikan tempat wisata sejarah ya. Dan itulah yang bisa aku sajikan buat kalian semua. Aku senang banget ya, setelah berapa tahun tuh? Aku 6 tahun ya, mungkin 5-6 tahun nge-YouTube. Tinggal di Batam, tapi nggak pernah sekalipun meliput tempat yang bersejarah ini. Padahal jaraknya cuma 1 jam dari rumah. Tapi ya, akhirnya hari ini kesampaian. Dan semoga kalian bisa mendapat gambaran dan penjelasan lebih dalam lagi tentang tempat yang dulunya menjadi pusat perhatian dunia ketika Perang Vietnam. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa datang ke sini langsung. Pokoknya kalau ke Batam, ingat sisain sehari untuk main ke Galang, karena kalian bisa spend pagi sampai siangnya di sini buat yang suka sejarah, baru sorenya langsung ke Pantai Melur ataupun pantai-pantai lain di sekitar yang cantik banget. Di sini juga ada resort, ada kilong buat makan seafood langsung dari laut. Ya, sampai bertemu di Batam guys. Sampai bertemu di video-video selanjutnya juga. Thank you guys for watching. Bye bye.